Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai, mungkin kita berdoa dulu. Ada yang mau memimpin doanya? Oke, Azhar, boleh silakan. Siap. Sebelum praktikum, alangkah baiknya untuk membaca doa. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Bagaimana? Apakah hari ini hadir semua? Kurang lengkap, ya. Mungkin karena memang kemarin ada beberapa yang izin sama ibu karena memang tidak diizinkan orang tuanya. Ada juga yang memang tidak bisa berhalangan karena memang ada kepentingan. Oke. Hari ini kita akan melakukan pembelajaran tentang praktikum faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Kalian masih ingat nggak? Minggu kemarin kalian belajar apa saja? Tentang laju reaksi. Tentang laju reaksi. Apa yang kamu pelajari tentang laju reaksi? Ada 4. Ada 4 apa? Konsentrasi, suhu, luas permukaan bidang sentuh, sama katalis. Oke, ya. Ingatkah kalian pada gambar berikut ini? Nah, ada ingat? Ya. Ingat. Oke, satu orang tunjuk tangan ini tentang apa? Logam besi yang kalau disimpan di luar lebih cepat berkarat daripada disimpan di rumah karena terkena hujan terus-menerus. Oke, bagus. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita akan melakukan dan menyimpulkan serta kalian akan menyajikan hasil percobaan dari faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Dan di sini juga akan ibu nilai tentang sikap disiplin kalian, sikap teliti kalian, sikap bertanggung jawab, serta rasa ingin tahu kalian selama kalian melakukan praktikum. Contoh tentang analogi penerapan laju reaksi. Sebetulnya ini bukan reaksi, tapi analoginya bisa kalian gunakan nanti untuk praktikum ya. Oke. Pernahkah kalian membakar kertas? Pernah. Oke. Kalian pernah membakar kertas. Kalau kalian membakar kertas, kira-kira kertas yang ukurannya lebih kecil atau lebih besar yang mudah kalian bakar? Kecil. Yang lebih kecil. Kenapa? Karena ukurannya lebih kecil. Kalau ukurannya lebih kecil, luas permukaannya bagaimana? Semakin luas. Luas. Nah, semakin luas. Kalau semakin kecil ukuran partikelnya atau ukuran bendanya, maka luas permukaan bidang sentuhnya akan semakin luas. Luas. Kemudian, pernahkah kalian melarutkan gula? Pernah. Oke, kalau kalian melarutkan gula pakai air panas sama air dingin, kira-kira mana yang lebih cepat larut? Air panas. Berarti nanti kalian ini hubungannya sama apa nih? Tadi kan luas permukaan, kalau ini suhu. Oke. Nanti kalian praktikum ada yang pakai suhu nggak? Ada. Oke. Nanti ada yang pakai suhu. Berarti kalau suhu panas sama suhu dingin nanti kira-kira mana yang lebih cepat bereaksi? Panas. Oke. Nanti praktikum akan membuktikan apakah benar konsentrasi, suhu, luas permukaan bidang sentuh dan juga katalis itu bisa memengaruhi laju reaksi. Menurut apa yang harus kalian lakukan, sistematikanya seperti ini. Harus ada judul percobaan, kemudian ada tanggal percobaan. Jadi tanggal percobaan tanggal hari ini, kemudian ada tanggal laporan. Nanti tanggal laporan itu tanggal kalian mengumpulkan laporan. Oke. Tujuan percobaannya kali ini akan apa? Karena ada 4 praktikum. Dasar teori, kemudian alat dan bahannya yang kalian gunakan. Nanti alat yang kalian gunakan di sini kita ganti pakai gelas kimia supaya gelas ukurnya ini yang plastik, tapi di sini ada mililiternya. Nanti ibu kasih tahu gimana cara menggunakannya. Kemudian ini ada botol semprot, nanti botol semprotnya ada sebelah sana. Kemudian nanti kalian menggunakan termometer. Jangan lupa kalian pakai pipet. Ada alat bahan, kemudian langkah kerja. Nanti langkah kerja ini sesuai dengan yang kalian lakukan. Setelah langkah kerja ada tabel hasil pengamatan sesuai yang ada di LKPD-nya. Kemudian nanti analisis pembahasannya, kemudian kesimpulan. Jangan lupa pakai daftar pustaka. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan sebelum kalian mulai praktikumnya, boleh. Bagaimana hasil dari percobaan yang dilakukannya? Bagaimana hasil percobaan yang kamu lakukan? Nah, nanti kamu lihat setelah kalian melakukan percobaan, bagaimana hasil dari percobaannya? Apakah betul suhu itu mempengaruhi, katalis itu mempengaruhi? Hasilnya bagaimana terhadap antara cangkang telur dengan cuka tadi? Apakah dia bereaksi atau tidak? Terjadi perubahan warna atau tidak? Ya nanti sama kalian dijawab ya pertanyaan itu. Oke.
Kalau ini lama banget, kelamaan, kira-kira hipotesis kalian mana yang lihat nih, ini yang konsentrasinya lebih tinggi ya. Nah, pertama kalian kan bisa direkam nanti di konsentrasinya kelihatan nih kalau dari atas ini kan lebih banyak kuningnya, ini kan lebih sedikit gelembungnya. Nah, jadi dengan konsentrasi yang sedikit gelembungnya lebih banyak berarti lebih beratnya lebih banyak kan. Nah, ketika bilang lebih banyak daripada ini, maka harusnya waktunya mana yang lebih banyak, yang konsentrasi tinggi apa yang konsentrasi rendah, yang waktunya kita butuh lebih banyak? Yang rendah, berarti yang konsentrasi lebih tinggi yang butuh waktunya lebih cepat. Nah, gitu aja kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami telah melakukan percobaan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Videonya bisa dilihat di YouTube. Kami juga melakukan proses analisis data sebelum menulis laporan. Ada 4 faktor yang mempengaruhi laju reaksi yang kami lakukan percobaannya. Pada pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi antara cuka dan cangkang telur, semakin pekat cuka yang digunakan, artinya semakin besar konsentrasi cuka tersebut, maka laju reaksinya pun semakin cepat. Pada percobaan yang kami lakukan untuk pengaruh konsentrasi pada gelas kimia yang berisi cuka saja, yang artinya konsentrasi cuka yang digunakan lebih besar, waktu yang dibutuhkan untuk selesai reaksi adalah 11 menit 30 detik. Sedangkan pada gelas kimia yang berisi cuka dan air, artinya konsentrasi cuka yang digunakan lebih kecil. Waktu yang dibutuhkan untuk selesai bereaksi adalah 14 menit lebih 23 detik. Pada pengaruh suhu terhadap laju reaksi antara cuka dan cangkang telur, semakin tinggi suhu cuka yang digunakan ternyata membuat laju reaksinya pun semakin cepat. Pada percobaan yang kami lakukan untuk pengaruh suhu, hasilnya pada gelas kimia yang berisi cuka suhu 35 derajat Celcius, waktu yang dibutuhkan untuk cangkang telur habis bereaksi adalah sekitar 3 menit. Sedangkan pada gelas kimia yang berisi cuka dengan suhu 20 derajat Celcius, waktu yang dibutuhkan lebih lama, yaitu lebih dari 4 menit. Ternyata yang berbentuk serbuk lebih cepat reaksinya dengan waktu 4 menit 45 detik dibandingkan dengan yang bentuk ketinggian membutuhkan waktu 6 detik. Paperclip itu berupa logam, sehingga logam ketika direaksikan dengan asam itu akan terjadi reaksi oksidasi dan logamnya akan mengalami perkaratan. Warna merah coklat itu dihasilkan dari karat logam dari paperclip tersebut ya. Bertanya kepada Bapak, apa saja yang diamati dalam percobaan yang telah dilakukan? Dan permukaan bidang sempit yang diamati gelembung gas yang terjadi sekitar cangkang telur. Karena perubahan warna pada cangkang telur yang tadinya berwarna coklat menjadi pudar. Coba ada yang mau mengatakan kesimpulan satu orang? Ada 4 faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Pertama, konsentrasi. Apabila konsentrasi reaksi bertambah, maka jumlah partikel-partikel akan meningkat. Dengan demikian, partikel tersebut menjadi lebih dekat dan jumlah tumbukan efektif juga akan meningkat. Hal ini mengakibatkan peningkatan laju reaksi. Bagus ya kesimpulannya. Sekarang jangan lupa persiapkan untuk minggu depan laksanakan penilaian akhir semester. Amin. Doa akhir majelis. Sekian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa sekali lagi kerjakan soal evaluasinya ya.